lagi bersama Miss Putri. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 4, pembelajaran 2, dan pembelajaran 3. Nah, seperti apa materi kita hari ini? Anak-anak, simak video berikut ini ya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama, siswa mengetahui kosakata dan aturan kegiatan di malam hari. Yang kedua, siswa mampu melakukan operasi penjumlahan bilangan 11 sampai 20. Baik anak-anak, kita langsung saja ke pembelajaran 2, yaitu kosakata tentang kegiatan pada malam hari. Ayo pelajari kata-kata yang berkaitan dengan malam hari. Ingat, kata tersusun dari gabungan huruf-huruf. Berikut contoh kata-kata yang berkaitan dengan suasana atau kegiatan pada malam hari. Nah, anak-anak lihat di sini ada kata bersama, keluarga, makan, dan malam. Nah, dari kata-kata ini kita dapat susun anak-anak membentuk sebuah kalimat. Kalimatnya seperti apa? Nah, di sini sudah tertulis ya, kalimatnya menjadi makan malam bersama keluarga. Nah, ini juga sudah kita pelajari pada pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, yaitu menyusun kata-kata menjadi sebuah kalimat ya. Selanjutnya anak-anak, coba sekarang anak-anak membuat sebuah kalimat dari kata yang sudah ditentukan di sini. Nah, lihat yang pertama ada kata tidur. Nah, dari kata tidur ini coba sekarang anak-anak membuat sebuah kalimat. Kita sudah mempelajari kan pada pembelajaran sebelumnya bagaimana cara membuat kalimat. Nah, anak-anak juga bisa menambahkan nama orang atau benda apa saja untuk membuat kalimatnya nanti ya. Misalkan di sini tidur. Nah, di sini ada seorang perempuan yang tidur. Anak-anak bisa menamainya misalkan Nina ya. Nah, nanti anak-anak jadi membuat kalimatnya nanti di sini ya. Tuliskan langsung di buku modulnya ya anak-anak. Begitu juga kata yang kedua ada lampu. Anak-anak juga bisa menuliskan dengan melihat gambar yang di sini ya. Baik, selanjutnya kerjakan juga ayo berlatih pada halaman 65 di sini. Berilah tanda centang pada kegiatan yang dilakukan pada malam hari. Nah, apa saja kegiatan yang dilakukan pada malam hari nanti anak-anak centang di kotak yang sudah tersedia di sini ya. Lalu setelah itu, setelah anak mencentang, anak-anak tulis nama kegiatannya. Misalkan yang pertama, ada seorang anak sedang melakukan apa itu? Nah, kalau dia kegiatannya pada malam hari, anak-anak centang di kotak yang sudah tersedia dan anak-anak tuliskan nama kegiatannya apa ya. Lalu yang nomor 2 ini anak-anak lagi membuat kalimat dari kata-kata gosok gigi dan berdoa. Nah, juga anak-anak nanti tuliskan di sini ya. Lalu anak-anak kita langsung saja ke pembelajaran ketiga ya, yaitu kalimat tentang kegiatan pada malam hari. Nah, sebelum tidur tentu ada kegiatan-kegiatan yang biasa kamu lakukan. Ayo baca cerita kegiatan Lani pada malam hari. Kita baca sama-sama ya anak-anak. Lani gemar membaca. Nah, ini judulnya ya, yang dicetak tebal ini adalah judulnya. Lani suka membaca buku cerita. Setiap malam sebelum tidur Lani membaca buku. Malam ini Lani membaca cerita tentang kelinci dan kura-kura. Ceritanya seru sekali. Selesai membaca, Lani menyimpan buku dengan rapi. Lani juga mematikan lampu kamar. Lani berdoa sebelum tidur. Kemudian Lani tidur tidak terlalu malam. Itu semua adalah aturan di rumah Lani. Lani selalu mematuhi aturan di rumah. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Apakah anak-anak sudah mematuhi aturan yang ada di rumah anak-anak? Ya, tentu saja harus dipatuhi ya dan dituruti aturan yang ada di rumah. Nah, sekarang anak-anak lihat di sini ada 5 soal. Nah, kelima soal ini anak-anak bisa jawab dengan membaca atau melihat jawabannya ada di teks yang kita baca di sini tadi ya. Jadi jawabannya ini ada di sini seputar dari bacaan yang kita baca tadi ya.
Nah, nanti anak-anak kerjakan ini langsung di buku modulnya ya. Lalu anak-anak kita lihat ada materi kegiatan pada malam hari sesuai aturan. Nah, bagaimana aturan kegiatan pada malam hari di rumah anak-anak? Apakah sama seperti aturan yang dilakukan Dedi di sini? Kita baca dulu sama-sama ya. Sebelum tidur ada kebiasaan yang sebaiknya kamu lakukan. Berikut kebiasaan yang dilakukan Dedi sebelum tidur. Nah, sekarang anak-anak lihat apakah kebiasaan Dedi ini sama dengan kebiasaan anak-anak sebelum tidur. Yang pertama ada menggosok gigi. Yang kedua, mencuci kaki dan tangan. Kemudian yang ketiga, tidak menonton televisi hingga larut malam. Dan yang terakhir, berdoa sebelum tidur. Nah, apakah sama kebiasaan yang Dedi lakukan dengan anak-anak di rumah? Ya, sama ya tentunya ya. Lalu anak-anak lihat di sini ada keterampilan portofolio. Nah, di sini anak-anak cukup menuliskan saja ya di kolom yang sudah tersedia di sini. Apa kebiasaan yang anak-anak lakukan sebelum tidur? Nah, di sini sudah dituliskan. Yang pertama ada menyiapkan peralatan sekolah. Tentunya ini disiapkan di malam hari ya sebelum tidur supaya di pagi hari anak-anak tidak tergesa-gesa menyiapkan peralatan sekolahnya. Lalu yang kedua, anak-anak bisa tuliskan di sini apa kebiasaan yang anak-anak lakukan sebelum tidur? Apakah mungkin menggosok gigi atau mencuci tangan dan kaki sebelum tidur? Juga berdoa sebelum tidur juga boleh ditulis nanti di sini ya. Nah, untuk hiasannya ini tidak perlu dilakukan anak-anak, cukup menuliskan saja di kotak yang kosong ini ya. Lalu materi kita yang terakhir di sini ada penjumlahan bilangan 11 sampai 20 anak-anak. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengurangan bilangan 11 sampai 20. Kali ini kita mempelajari penjumlahan lagi anak-anak. Nah, kita pelajari sama-sama ya. Ayo belajar menjumlahkan dengan menghitung banyak benda satu per satu. Kita lihat soal nomor 1 ya. Lani mempunyai 8 buku dongeng dan 5 buku cerita. Ayo hitung berapa buku yang Lani punya. Nah, di sini ada 8 buku dongeng ya. Dan ada 5 buku cerita. Nah, kalau kita ingin menghitung berapa jumlah semua buku yang Lani punya, kita hitung semua buku yang ada di sini ya, Nana. Nah, kita hitung ya. Di sini ada angka 8, anak-anak cukup mengingatnya ya. Ingat angka 8 ini dan simpan di dalam hati dulu ya, anak-anak. Jadi 8-nya simpan dalam hati, lalu kita tambahkan 5. Di sini anak-anak bisa membuka jari anak-anak sebanyak 5 anak-anak. Lalu anak-anak hitung angka setelah 8. Yang tadi anak-anak simpan di dalam hati kan angka 8. Sekarang anak-anak hitung setelah angka 8 ada angka 9, 10, 11, 12, 13. Nah, jadi berapa jumlah semua buku yang Lani punya? Ya, ada 13 buku ya. Jadi 8 ditambah 5 hasilnya adalah 13. Nah, setelah digabung 8 buku dan 5 buku menjadi 13 buku. Nah, inilah buku yang Lani punya. Ada 13 banyaknya ya. Lalu anak-anak sekarang lihat ada soal nomor 2 di sini. 9 ditambah 3 sama dengan berapa kira-kira ya? Seperti yang tadi kita lakukan lagi. 9, angka 9-nya kita simpan di dalam hati, lalu kita buka jari kita sebanyak 3. Karena ditambahnya 3 kan. Jadi kita hitung setelah angka 9 yaitu 10, 11, 12. Jadi 9 ditambah 3 hasilnya adalah 12 ya. Nah, jadi seperti itu caranya menghitung dengan jari anak-anak. Bagaimana, mudah bukan? Nah, sekarang untuk melatih itu semua anak-anak coba kerjakan. Di sini ada soal, ada 2 soal di sini anak-anak, halaman 69 dan 70.
Nah, di sini soalnya ada menghitung lampu dan menghitung pensil. Nah, sekarang bagaimana cara menjumlahkannya? Nanti anak-anak ikuti contoh yang Miss Putri tadi jelaskan ya, menggunakan jari boleh, atau anak-anak menghitung satu persatu banyak benda di sini juga boleh ya. Baik anak-anak, sekian materi kita hari ini. Terima kasih karena anak-anak sudah mengikuti video ini sampai selesai. Untuk tugasnya silahkan dikerjakan dengan baik ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dah.